Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel dengan drone dan rudal. Drone rudal Kia berbahan bakar cair dan rudal Zolfagar berbahan bakar padat dikerahkan dalam gelombang operasi terbaru. Di antara lokasi utama yang menjadi sasaran adalah Pangkalan Udara Al-Darfra di Uni Emirat Arab dan Pangkalan Victory di Irak dan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Rudal juga mengincar infrastruktur militer di Askalan, Tel Aviv, Haifa dan daerah lain di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Serangan rudal dengan hulu ledak Cluster menghantam wilayah permukiman di Neser, pinggiran Haifa, Israel. Rekaman video menunjukkan bangunan 2 lantai yang rusak dengan dinding di lantai atas hancur total dan puing-puing berserakan di lokasi. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Israel mengklaim tidak ada korban luka setelah serangan tersebut. Rudal balistik Iran juga menghantam permukiman di Tel Aviv pada Selasa waktu setempat. Asap membumbung di atas puing-puing yang berserakan dari bangunan yang rusak parah akibat serangan tersebut. 4 orang dilaporkan terluka akibat menghirup asap dan serangan Iran telah menyebabkan kerusakan di berbagai lokasi di seluruh Israel. Iran memamerkan kekuatan militer dengan merilis video sejumlah rudal milik militer Iran yang disimpan di dalam pangkalan bawah tanah. Militer Iran menyebut pangkalan ini mampu menampung rudal dan peralatan pertahanan, termasuk rudal varian terbaru milik Iran Sayad 3. Iran merilis rekaman penembakan jet tempur F-15 Amerika. Dalam rekaman memperlihatkan saudara momen pencegatan pesawat F-15 Amerika di langit dekat Pulau Hormuz. Iran menyatakan komando udara gabungan mereka menargetkan pesawat F-15 Amerika setelah terdeteksi meluncurkan rudal di atas pantai selatan Iran. Sebelumnya, juru bicara militer Iran, Ibrahim Zulfagari, mengatakan jet tempur F-35 Amerika juga menjadi sasaran sistem pertahanan rudal Iran yang baru. Kementerian Luar Negeri Iran merilis rekaman yang menunjukkan dugaan serangan Amerika Serikat Israel terhadap sebuah sekolah dasar di Minab bulan lalu yang menyebabkan 175 orang meninggal dunia. Rekaman yang diambil pada 28 Februari menunjukkan serangan udara menghantam sekolah dasar putri Sajara Tayyiba di Iran Selatan serta beberapa lokasi di dekatnya. Media Iran melaporkan sekitar 175 orang termasuk anak-anak meninggal akibat serangan tersebut. Teheran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel atas serangan itu, sementara Israel mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya operasi di daerah tersebut. Amerika juga membantah menargetkan warga sipil. Pasukan Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Senin waktu setempat. Ini adalah serangan pertama terhadap benteng Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Sementara militer Israel mengatakan telah menangkap 2 anggota Hizbullah. Militer Israel juga mengumumkan bahwa mereka menyerang infrastruktur Hizbullah di Beirut
setelah sebelumnya meminta warga untuk meninggalkan wilayah pinggiran selatan. Sementara itu, saudara, warga Baalbek, Lebanon Timur menyerukan tindakan politik setelah serangan udara Israel terus berlanjut di wilayah tersebut dan menewaskan beberapa orang serta menghancurkan puluhan rumah. Rumah sipil hancur, aktivitas warga terganggu karena pemadaman listrik dan rumah sakit kewalahan menangani korban serangan. Militer Israel tidak berkomentar tentang serangan Baalbek, tetapi telah berulang kali menyatakan bahwa mereka memperluas operasi militernya di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut konflik terbaru Israel-Hizbullah telah menewaskan 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang. صوبهن كلهم أهلنا نحن في مدينة بعلبك كلها عم خالف نحن بحاجة بس لقرار سياسي لا لسنا بحاجة مادية نحن بحاجة لقرار سياسي توقف هاي السياسيين مع ناسها ومع أهلها ومع شعبها لأنه نحن بالنهاية المنتصرين نحن لن Sementara itu, saudara, sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegah serangan rudal Iran. Rudal-rudal itu menargetkan beberapa kota Israel termasuk Dimona dan Tel Aviv serta sejumlah target Amerika Serikat. Rudal-rudal itu berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan sepanjang malam suara sirine di beberapa kota besar di Israel terus berbunyi. Garda Revolusi Iran menyatakan telah menggunakan senjata modern termasuk bom tandan dan menyebabkan kesulitan bagi sistem pertahanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi yang dihantam rudal Iran di Dimona dan Arad. Netanyahu serukan komunitas internasional untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Netanyahu menyatakan serangan terhadap rudal Iran ke kota-kota di Israel, Pangkalan Diego Garcia serta penutupan Selat Hormuz merupakan bukti bahwa Iran menjadi ancaman bagi dunia. Menurut Netanyahu, Israel dan Amerika saat ini tengah berjuang untuk seluruh dunia. Ia mengajak seluruh pimpinan negara lain untuk bergabung melawan Iran dan Netanyahu menyebut Presiden Trump tahu persis apa yang dilakukan. Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them to act. Sebanyak 22 negara, sebagian besar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul ketegangan global akibat blokade pelayaran di jalur vital pasokan energi. Upaya kolektif ini, saudara, sudah dibahas sejak Kamis lalu sebagai respons atas kritik tajam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung, meskipun bukan dengan petinggi Iran. Donald Trump sebelumnya dalam akun media sosial Truth sempat menyatakan pembicaraan negosiasi tengah dilakukan.
dan selama 5 hari telah memerintahkan tentaranya untuk tidak menyerang Iran. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have, they're very much in mind in the discussions. Bertolak belakang dengan Trump, Iran membantah keras pernyataan negosiasi tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa klaim Trump merupakan berita palsu yang bertujuan untuk memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak, serta keluar dari rawa yang menjebak AS dan Israel, tulisnya di akun media sosial X. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung hingga 5 hari ke depan sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang atau justru sebaliknya?